Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik diskusi intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, kali ini kita masih bersama tamu internal. Tapi ini sekarang kita beda prodi, beda program studi. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang program studi agroteknologi. Nah, sudah bersama saya di sini Ibu Mira Herawati Sukamto SPMP. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Nah, Ibu Mira yang kita biasa sapa di kampus ya, namanya beliau Ibu Mira ini merupakan ketua program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Oke. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk membahas tentang agroteknologi, tentang program studinya, maaf nih Bu, saya mau tanya ini dulu. Ibu dulu kalau di sini kan SPMP gelarnya. Iya. Nah, SP-nya itu sarjana Pertanian pertanian. Iya. Oke. Itu diambilnya di Universitas Negeri Papua. Ibu alumni dari Unipa ya? Iya, benar. Kok bisa gitu? Oh, bukan kok bisa gitu ya, tapi saya speechless saja dengarnya dari. Aneh ya. Bukan Nggak aneh. juga kan? Keren aja gitu. Saya dulu waktu selesai SMA kan ada namanya dulu kita SNPTN. Iya, benar. Yang berdasarkan nilai apa dan segala Iya. macam. Nah, itu saya juga lulus di Unipa dulu. Mm-mm. Cuman karena keluarga bilang tidak usahlah kau ke sana. Dan sudah saya kuliah di Sorong. Oke, berarti S1-nya Unipa. Unipa. S2-nya S2-nya dari Universitas Hasanuddin. Hasanuddin Makassar Iya, berarti. iya. Oke. Berarti MP ini Magister Magister Pertanian. Pertanian. Nah, jadi bidangnya Jadi saat itu saya mengambil jurusan sistem pertanian dengan konsentrasi pengelolaan dan pengembangan sumber daya lahan. Oh. Nah, ini tentang apa ini? Maksudnya saya kurang. Jadi kan gini, kalau berbicara agroteknologi, pasti kan sudah identik dengan pertanian. Agro dari kata agronya ini. Iya Oke. ya kan. Tapi di dalam pertanian itu kan sebenarnya kita terbagi-bagi lagi. Ada bidang-bidangnya lagi. Oke, iya, betul. spesialis-spesialisnya. Nah. Nah, karena kebetulan saya backgroundnya lebih menggeluti ke ilmu tanah. Oke. Artinya konsentrasi di waktu S2-nya pasti lebih identik ke pengelolaan dan pengembangan sumber daya lahan. Oh, berarti dulu S1-nya memang ambilnya di bidang Ilmu tanah. ini. Iya. Makanya pas lanjut S2-nya itu dilanjutkan juga Iya. membahas tentang bidang ilmu tanah ini. Cuman Oke. lebih ke spesifiknya lagi kan. Ya betul. Nah, berarti masuk UNAMIN tahun berapa? Jadi ini mungkin sedikit ya, jadi pada Iya, mengulas kembali iya. Jadi kan awalnya tuh saya kuliah di Unipa ya, mulai masuk tuh tahun 98. Nah ini. Setelah itu, nah ini karena Salah. Nah ini, saya baru umur 2 tahun. jangan gitu dong, kelihatan tua banget. Tapi tidak kelihatan loh Bu. Serius, ini tuh tidak. Saya malah, loh, Ibu ini masih saya yang kelihatan tua atau bagaimana? Semoga demikian. Kita tuh masih kayak biasa aja gitu. Ternyata ya Allah. Oke, terus Ya, lanjut. jadi mulai kuliah kan tahun 98 ya. Oke. Nah, terus selesai di tahun 2003. Pada saat 2003 itu saya sempat dipanggil untuk mengajar di Unipa. Statusnya dosen luar biasa lah. Oke. Karena kan Ya. ngajar masuk ke dalam tim, ngajar mata kuliah kesuburan tanah. Oke. Nah, terus di sini nih kan mulai jadi universitas sekitar tahun 2002 ya. Ya betul. Terus setelah ngajar gitu, pikir-pikir mending karena di sini udah ada dibuka Universitas Al-Amin saat itu, mending kebetulan ada Fakultas Pertaniannya dan jurusan yang sama, balik deh coba mendaftar di sini. Dan alhamdulillah keterima sebagai dosen. Berarti alasannya itu karena memang lahir besar di Sorong. Iya, lahir dan ya ibaratnya sekalian ada Fakultas Pertanian mengabdikan diri kembali deh ke Oh, sini. jadi kembali ke daerah. Iya. Nah, oke. Setelah itu, setelah dari Unipa, terus kemudian
terus mendaftar di Universitas Al-Amin yang saat ini waktu itu kan masih namanya Universitas Al-Amin ya, Sorong. Belum Universitas Muhammadiyah Sorong. Terus diterima mulai ngajar di tahun 2004. Oh ya, oke. Nanti ngabdi dan sekitar tahun 2008 kebetulan ngetes S2 ya dan mendapatkan beasiswa dari Dikti. Ngelanjutlah saya ke Universitas Hasanuddin. Berarti beasiswanya dulu dari Dikti. Iya. Wah, itu keren itu. Beasiswa BPPS. Namanya masih dulu ya, kalau sekarang kan macam-macam ya. Iya, betul. Sebelum masih. Oke. Wah, berarti luar biasa, Bu. Dan selesai di tahun 2011 lah. 2011. Kembalilah mengabdi. Kembali lagi ke sini, kembali mengabdi ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan kira-kira pada tahun 2020 alhamdulillah dikasih amanah ya untuk jadi sebagai ketua program studi agroteknologi. Oke. Iya. Nah, berbicara tentang agroteknologi, ini yang saya tangkap dari agroteknologi ini cuma teknologinya deh. Ini kan kayaknya ada dua hal yang berbeda di dalam jurusan ini. Tidak seperti tidak seperti jurusan pertanian pada umumnya atau gimana? Iya, benar. Karena saya agak-agak, nah kan saya backgroundnya IT nih, maksudnya saya jurusan teknik informatika yang tiap hari itu ya bahasnya tentang teknologi. Nah, ini ada program studi agroteknologi. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, jadi agroteknologi dua kata memang ya. Agro identik pertanian, terus ada teknologinya. Ada teknologinya nih. Nah, betul. Kalau dulu nama sebelumnya kan agronomi ya. Agronomi berarti pertanian. Oke. Tetapi di dalam agroteknologi itu kan ada beberapa konsentrasi yang bisa diambil mahasiswa. Yang tadi seperti katakan saya lah ilmu tanah peminatannya. Nah, kedua misalnya ada hama penyakit. Terus ada pemuliaan tanaman. Ada hortikultura dan ada agronomi secara umum. Nah, tapi itu semua bidang kajian yang artinya semuanya harus dipenuhi dari dosen-dosennya ya. Makanya kita biasanya artinya kan beda-beda. Nah, namun perubahan kurikulum dari Dikti pergantian nama sehingga semua beberapa universitas di Indonesia ya mengerti agroteknologi termasuk kita di Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, yang menjadi pertanyaannya tadi kenapa ada ada teknologinya ini artinya tuh, gini perkembangan zaman ini menuntut kita kan harus menguasai teknologi. Terus pengembangan pertanian tidak bisa kita lakukan secara hal-hal yang begitu-begitu aja. Bagaimana kita mau mengembangkan pertanian, bagaimana memenuhi pangan, itu kan apalagi kalau kita lihat kan pertambahan penduduk terus. Bagaimana sih solusinya? Otomatis kan harus ada teknologi penerapan. Teknologi terapan di bidang pertanian. Entah dari mungkin penggunaan alatnya, entah mungkin perbaikan tanahnya, atau mungkin pengadaan bibit-bibit unggulnya, pengendalian hamanya, semuanya harus sudah ada terapan teknologi. Pemanfaatan teknologi terkait bidang-bidang yang tadi. Bidang-bidang. Iya betul. Makanya sebagai contoh ya, mungkin yang perlu diketahui kan gini. Kalau dulu kan saya tanah misalkan, penelitiannya pasti bagaimana tetap menjaga produktivitas tanah itu tetap dari segi tanah. Terus hama penyakit, bagaimana dari segi hama penyakit. Tapi dengan penerapan teknologi sekarang ini kita bisa mengkombinasikan keduanya. Berarti bisa mengembangkan pupuk yang di dalamnya ada agen hayati pengendali hama, bisa jadi mengendalikan. Jadi salah satunya teknologi dengan pembuatan pupuk misalkan yang sudah ada di modifikasi. Jadi yang saya tangkap dulu ini, saya kan karena teknologi ini kayak berbau komputer nih, kayak programming apa dan segala macam. Ya memang mungkin ke arah sana, tapi nggak terlalu menyinggung itu ya. Jadi mungkin dia lebih ke tentang rekayasa pupuk, terus kemudian rekayasa bibit. Karena kan contohnya gini ya, bibit itu kita bisa merekayasa. Contoh aja kita sekarang makan semangka tanpa biji. Itu kan sebenarnya hasil modifikasi rekayasa teknologi, penerapan teknologi. Tapi lebih ke arah mungkin istilah-istilah
biologi ya, biokimia, merekayasa gen dan sebagainya. Berarti bukan teknologi yang di bidang saya, maksudnya kayak komputer. Saya pikirnya kayak agroteknologi. Mungkin nggak kira-kira ada tanaman yang tumbuh di laptop gitu kan? Kita bikin kode programnya gitu, tiba-tiba dia bisa tumbuh lebih cepat gitu. Tapi kan artinya ke depan ada loh program seperti itu. Mungkin bisa begitu ya. Enggak, maksudnya gini ya, identifikasi hama penyakit. Orang kan sekarang aplikasi bisa kan semuanya, makanya kemajuan dalam pertanian ini sebenarnya dibilang mencakup semuanya juga ya. Artinya bukan orang pertanian semua, tapi ada kerjasama sehingga nanti bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Bahkan kalau di Jawa sih ya, kalau udah lihat kan penggunaan drone dia bisa mendeteksi kekurangan. Betul dengan aplikasi kan. Artinya itu artinya bukan hanya dalam pengembangan pertaniannya saja, tapi penggunaan teknologi juga sudah diterapkan gitu ya. Nah, kan di agrotek di bidang program studi agroteknologi ini kan itu bidangnya banyak. Iya. Nah, kalau untuk di kampus kita di Unamin ini program studi agroteknologinya itu bidang apa saja yang maksudnya yang kayak dibahas nanti ketika kuliah di sini? Iya. Jadi bidang yang dibahas ya mungkin seperti saya kemukakan tadi sesuai dengan komposisi daripada minat dan konsentrasi yang dari tanahnya, yang dari hama penyakitnya, dari pemuliaannya, dari horti, dari agronomi. Jadi kalau tanah sih mungkin dia bahas bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanah. Terus bagaimana mungkin merekayasa pupuk dan sebagainya supaya bisa tanah itu tetap berlanjut. Terus dari hamanya ya otomatis hama penyakit ya. Itu bagaimana dia bisa mempelajari tentang hama-hama, teknologi pengendaliannya, hama penyakit ya, pengendaliannya. Terus kalau pemuliaan kan lebih identik bagaimana merekayasa tanaman. Ada kultur jaringan, di lab ya lebih cenderung di lab. Terus kalau hortikultura dia lebih mempelajari tentang tanaman-tanaman semusim jangka pendek. Apa istilahnya Bu? Hortikultura, tanaman-tanaman semusim. Hortikultura itu seperti ya mungkin padi, padi, tanaman sayuran ya. Terus kalau agronomi biasanya cakupannya dia mempelajari, ibaratnya kita katakan lebih umum lah. Umum semuanya tentang agronomi ini. Berarti Oke. Nah, ini saya juga baru paham nih Bu nih, betulan. Saya karena selama ini sering saya sampaikan ketika kita membahas program studi ini kan sudah beberapa kita punya tamu untuk membahas tentang prodi masing-masing. Nah, saya tuh kalau ada memang beberapa program studi yang kayak sebenarnya apa sih yang di situ yang dipelajari? Kadang saya juga penasaran. Sama kayak kemarin dari pertanian, perikanan. Nah itu banyak juga membahas dan di situ juga saya ternyata gitu. Nah ini saya juga hari ini sama nih. Saya jadi juga ngerti baru tahu. Ya. Ternyata agroteknologi itu seperti itu. Oke. Nah kalau ini Bu, kira-kira persiapan. Nah misalnya kan nih. Saya sudah lulus SMA gitu, dan saya berminat, saya bingung nih kira-kira mau pilih apa. Terus tiba-tiba ada yang menyarankan agroteknologi. Kira-kira apa yang perlu saya siapkan nih Bu untuk masuk program studi agroteknologi ini di Unamin khususnya? Iya, yang jelas harus siap ya. Siap untuk bisa mengembangkan pertanian di Papua di Papua ataupun di Indonesia. Tapi yang jelas harus bisa yang jelas ya bisa lulus SMA atau SMK ataupun yang sudah jelas itu ya yang pertama. Tetapi yang jelas harus mempunyai kemauan yang keras agar bisa mengembangkan pertanian kita. Ini kalau kemarin kan sempat di fakultas yang sama tuh kehutanan. Nah
hasil dari wawancara dengan Ibu Kaprodinya juga kemarin, dia banyak di luar, di lapangan gitu. Ya. Nah, kalau untuk agroteknologi gimana, Bu? Jadi gini ya, dasarnya kan agroteknologi itu kita melatih mahasiswa ya agar mempunyai kemampuan analisis. Oh, Iya. oke. Bisa mempunyai kemampuan manajerial. Karena artinya sekarang berbicara merawat tanaman pasti mempunyai kemampuan Oke. manajer. Terus bisa melatih mahasiswa bisa melihat permasalahan dan menyelesaikannya. Oke. Sehingga pada akhirnya dia bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja. Bukan hanya di dunia pertanian atau dimanapun, sehingga dia bisa mudah beradaptasi. Dan ini terbukti loh, karena lulusan kita bahkan ada yang keterima di Bank BCA Purwakerto. Oh, di luar Papua. Iya. Okay. Bahkan ada yang sudah di BRI Papua Jayapura. Oh, jadi nah ini yang saya juga. Jadi yang saya mau tanyakan ini. Prospek lulusan luaran itu. Iya. Tadi selain pegawai bank, jadi kan intinya sih sebenarnya agroteknologi bisa keterima misalnya paling kelihatan kan di Dinas Pertanian. Iya, betul. Oke. Pokoknya di bawah Dinas Kementerian Pertanian, di bawahnya yang berhubungan pertanian pasti semua diterima ya. Mau karantina, mau Dinas Pertanian, tanaman pangan atau pertanian, terus BPS, Badan Pusat Statistik. Ya, rata-rata kan diterima. Udah beberapa masuk juga di statistik. Terus ada juga yang kerja di LSM, ataupun ada yang bekerja di konsultan pupuk. Gitu. Ada yang sudah keterima di ANJ, perusahaan kelapa sawit. Dan penempatannya di Sumatera. Itu dari penempatannya dari Papua. Dia lolos dan alhamdulillah sampai sekarang penempatannya di Sumatera. Bahkan kayaknya udah jarang-jarang balik Sorong karena udah jadi daerah sana. Terus ada bahkan yang menjadi pimpinan proyek. Ada yang jadi guru, tapi mungkin guru di sekolah yang ada kan ya, SMK ya. Ada di Dinas Pertanahan, udah keterima di Dinas Pertanahan, Agraria dan Pertanahan. Karena mungkin ada basicnya ilmu tanahnya ya, sehingga dia bisa beradaptasi di situ. Jadi selain sebenarnya untuk bisa diharapkan sih sarjana pertanian pasti lebih mengembangkan pertanian ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dia bisa masuk di manapun, dan karena keahlian yang dimilikinya itu yang didapatkan di program studi agroteknologi, sehingga dia bisa beradaptasi di manapun. Nah, yang Ibu tadi jelaskan itu yang betulan sudah kerja. Yang sudah kerja alumni kita itu. Yang alumni kita. Wah, sampai Purwokerto, sampai ke Sumatera. Iya. Oke. Dan alhamdulillah juga ya, kemarin beberapa alumni yang baru wisuda Desember yang kebetulan ikut kegiatan MBKM. Melalui MBKM ini kan dia mungkin udah terlatih ya, dan alhamdulillah 2 udah keterima, meskipun yang satu masih ngikut LSM, yang satunya udah di perusahaan kelapa sawit. Iya sih, ini Oke. Silakan teman-teman yang minat, serius, saya juga penasaran. Ini teman-teman kira ini kita lagi betul-betul kayak misalnya saya sudah tahu, enggak, ini saya betul-betul tanya loh ini. Dan saya juga kayaknya kalau bukan karena saya sudah terlanjur di informatika, kayaknya saya masuk ke agroteknologi deh. 2 kali ya, satunya. Tapi jujur juga loh, saya tuh kadang terpikir pengen kuliah lagi. Misalnya di teknik sipil, karena senang menggambar kan, maksudnya sekedar untuk hobi. Arsitek itu. Tapi sayang nggak ada waktu. Iya betul. Pengennya sih. Betul. Saya sama sih Bu, saya bukan suka belajar ya, tapi saya suka sekolah. Nah beda tuh kan, suka belajar dengan suka sekolah tuh beda. Iya, beda. Kalau saya suka sekolah. Kayaknya sih mungkin kalau ada hobi baru, mungkin berarti segera lanjutin S3. Insya Allah, amin, semoga ya, didoakan, amin. Amin. Mungkin terakhir Ibu, ajakan buat teman-teman yang lagi nonton di luar sana yang bingung mau masuk jurusan apa ya, maksudnya kayak benefit atau misalnya keunggulan kita gitu, mungkin bisa sampaikan.
Iya, kalau keunggulan Silakan. kan tadi mungkin udah saya jabarkan ya. Iya, Silakan. langsung Iya, saja. oke. Iya, ayo adik-adik, kakak-kakak yang berada di Sesorong Raya Ya. dan di luar Sesorong Raya segera mendaftar dan bergabung di program studi agroteknologi Oke. untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan pertanian di bumi Papua dan di Indonesia ini. Oke, mantap. Oke. Karena saya lihat juga memang apa ya, potensi pertanian khususnya di kota dan kabupaten itu luar biasa. Iya, dan kalau mau dibilang sumber makanan dari pertaniannya betul. nggak akan habis, nggak akan hilang. nggak akan hilang. Betul. Kebutuhan pokok ini. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi betul. sebenarnya memang mempunyai peluang yang tinggi, yang sangat luar biasa. baik untuk kewirausahaan. Nah, iya itu kan? tadi wirausaha tuh keren sekali tuh Iya, di bidang-bidang karena pertanian. memang sasaran kita lulusan salah satunya kewirausahaan. Oh, ada mata kuliah membahas tentang itu. Ada mata kuliah Oke. kewirausahaan. Oke, terima kasih banyak Bu sudah berbincang-bincang, sudah sharing-sharing banyak ilmu yang saya dapat. Semoga juga teman-teman bisa menginspirasi episode kali ini. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oke, siap. Baik. Teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, bagi teman-teman yang berminat di jurusan tersebut, silahkan langsung mendaftar dengan cara klik link yang ini, ting. Oke. Baik, itu teman-teman. Jangan lupa untuk like and subscribe Unamin TV dan juga follow seluruh sosial media yang dipunyai oleh Unamin. Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, dan ada Twitter. Baik, maaf kalau ada salah-salah kata. Saya undur diri. Saya Fadli Hasa.